Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Saya percaya keadaan kita dalam keadaan yang baik, segala sembah dan pujian hanya buat Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita pada sore hari ini dalam ibadah online. Kita tenangkan hati kita, mari kita siap untuk mulai beribadah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru, yang boleh kami jalani Tuhan. Kami rasakan kebaikan-Mu buat setiap kami Tuhan. Meski pada sore hari ini kami berpisah secara jarak, tapi kami percaya kami bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Biar Tuhan bisa lawat setiap jemaat yang mengikuti ibadah online pada sore hari ini. Biar kemuliaan Tuhan ada di setiap rumah-rumah yang menonton ibadah ini. Biar nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Dengan sayap-Mu naungiku, dalam kuasa-Mu lingkupi kami Tuhan. Dengan sayap-Mu naungiku, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Benar Tuhan, lingkupi setiap kami. Sama-sama kita katakan, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku, dalam kuasa-Mu lingkupi kami Tuhan, lingkupiku dengan
semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Benar Tuhan, lingkupi setiap kami Tuhan. Katakan, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi sama-sama kita katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, kami tenang Tuhan. Ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Kami tenang, ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tenang, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita angkat pujian yang terbaik bagi nama Tuhan. Sebab Kau yang layak Tuhan. Lingkupi kami Tuhan. Kau yang layak. Pujian bagimu
segala rancangan-Mu. Kau menyertai kami di setiap musim hidup kami. Kami percaya, oh, haleluya, haleluya. Kau ajaib, haleluya. Pujian bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pujian bagimu Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai setiap kami, para anak-anak-Mu Tuhan. Kami yang sedang mendengarkan ibadah online ini, kami percaya kami disertai Tuhan. Kami dijaga Tuhan. Kami dilingkupi oleh Tuhan. Sehingga apapun yang boleh terjadi saat-saat ini, situasi yang tidak pernah pasti, kami percaya hidup kami di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau baik, Kau baik. Hati kami mau percaya kepadamu, pemilik hidup kami, yang menuntun hidup kami percaya, kami mau serahkan hidup kami ke tangan Tuhan. Terjadilah sesuai rencana Tuhan. Haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Kami tenang Tuhan, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami. Ini iman kami Tuhan, bahwa apapun yang boleh terjadi, Kau beserta dengan kami. Thank you Jesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kau yang bersama dengan kami, menuntun setiap hidup kami. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Benar Tuhan, hanya Engkau Tuhan, Kau
sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna rancangan-Mu Tuhan, dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Dengan iman sama-sama kita mau katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Benar Tuhan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Pada hambanya disilahkan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur atas semua kebaikan yang Kau nyatakan kepada setiap kami. Kami boleh ada sebagaimana saat ini kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk segala kesempatan yang Tuhan beri kepada kami. Saat ini Tuhan, kami hendak belajar kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, biarlah hikmat-Mu turun atas kami, sehingga kami mengerti firman-Mu, dan lebih dari itu kami dapat mempraktekkan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Saudara-saudara kami, umat-Mu yang ada di rumah dimanapun mereka berada, berkati mereka Tuhan, supaya sungguh Tuhan, mereka meluangkan waktu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom saudaraku, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom juga untuk saudara-saudara sidang jemaat yang ada di rumah. Dimanapun berada, kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan beri kepada kita. Dan saya juga tentunya berterima kasih kepada hambanya di tempat ini yang memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari langsung saja kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 62 ayat 2 sampai 9. Dari kitab Mazmur 62 ayat 2 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian. Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya dekat, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Ayat yang ke-9, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini saya beri tema Allah tempat perlindungan kita. Sekali lagi, Allah tempat perlindungan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kurang lebih 1,5 tahun sudah pandemi COVID-19 melanda dunia. Krisis global melanda dunia, baik krisis di bidang kemanusiaan. Ada banyak orang yang sudah meninggal dunia akibat dari COVID-19 ini. Ada banyak juga orang yang mungkin saat ini sedang menderita sakit, yang sangat menderita di rumah sakit. Dan bahkan ada krisis ekonomi terjadi melanda dunia. Ada krisis pendidikan, krisis kesehatan, dan krisis-krisis di bidang yang lainnya. Nah saudara, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, secara khusus pemerintah kita, khususnya pemerintah di bangsa kita, Indonesia yang kita cintai. Bapak Presiden kita telah mengadakan yang namanya PSBB. Pembatasan berskala besar. Juga saat ini seperti yang kita tahu, pemerintah juga mengadakan PPKM. Pembatasan kegiatan masyarakat. Dan juga tentunya pemerintah juga mengadakan vaksinasi. Semua itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tujuannya adalah supaya COVID-19 ini segera dapat diatasi. Paling tidak penyebarannya, mata rantainya dapat terputus. Sehingga kita semua bisa beraktivitas dengan normal kembali. Namun saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita ketahui saat ini? COVID-19 masih ada. Dan bahkan saat ini ada varian baru yang namanya varian Delta. Dan juga menurut WHO akan ada lagi varian yang baru. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Tentu ini membuat kita khawatir, membuat kita takut. Kapan sebenarnya COVID ini akan berakhir? Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada tempat yang aman. COVID-19 ini ibaratnya seperti monster yang tidak kelihatan. Dia begitu ganas dan dia tidak kelihatan. Dan ini mengintimidasi kita, meneror kita. Saudara, tentulah banyak orang yang akan ketakutan, khawatir, mau berbuat apa. Saudara, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita belajar dari Daud. Apa sebenarnya yang kita bisa pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini? Berdasarkan firman Tuhan yang kita baca, dalam kondisi yang sulit, dalam pergumulan yang begitu berat, yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berdasarkan konteksnya, pada waktu itu Daud yang Tuhan sudah pilih dan tetapkan menjadi raja bangsa Israel pada waktu itu. Namun rupanya nyawanya terancam. Dia merasa tidak nyaman karena ada orang yang hendak membunuhnya, menjatuhkan dari kedudukannya sebagai raja. Saudara, tentu dalam hal ini Daud takut, khawatir akan keselamatan jiwanya. Tapi apa yang Daud katakan berdasarkan kebenaran firman Tuhan? Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara, Daud pasti takut, Daud pasti khawatir, Daud pasti bingung tentang hidupnya. Tetapi satu hal yang dia lakukan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Saat ini, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, berkenaan dengan ancaman teror dari COVID-19. Apa yang kita lakukan? Apakah kita sudah dekat dengan Tuhan seperti halnya Daud? Ataukah kita membiarkan kekhawatiran dan ketakutan itu menghantui kita, sehingga kita tidak berani harus berbuat apa? Mari kita belajar dari seorang yang bernama Daud. Dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan yang berat, pergumulan berat, Daud mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Daud mendekatkan dirinya kepada Tuhan, menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Inilah yang perlu kita lakukan sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Saudara, bagaimana sebenarnya hubungan yang dekat dengan Tuhan itu? Ibaratkan sebuah persahabatan atau kenalan dengan seseorang. Kalau kita mengenal seseorang hanya begitu saja, mungkin kita hanya kasih senyum atau say hello begitu saja. Beda dengan orang yang kita kenal dengan dekat. Kita akan curhat, mencurahkan isi hati kita kepadanya. Bahkan kita merasakan mungkin dia sedang sedih, mungkin dia sedang bersuka cita, kita turut merasakan. Karena kita sungguh mengenalnya dengan dekat. Bahkan kita berani berkorban untuknya pada saat mungkin dia mengalami kesulitan dan lain sebagainya. Itulah hubungan kedekatan dengan seseorang. Bagaimana dengan kedekatan kita dengan Tuhan? Apakah kita saat ini sudah dekat dengan Tuhan atau kita sedang marah dengan Tuhan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita memuji Dia, kita menyembah Dia, kita merenungkan firman-Nya hanya sebatas rutinitas.
Kita tidak betul-betul memiliki kedekatan dengan Dia. Hati kita tidak betul-betul terkoneksi dengan Dia. Sehingga kita hanya dekat sebatas kita mengenal Dia. Kalau kita punya masalah, kita berdoa, Tuhan tolong saya. Atau kalau kita punya pergumulan, kenapa Tuhan ini terjadi? Tidak ada satu hubungan yang intim terjalin antara kita dengan Tuhan. Nah, dekat dengan Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus benar-benar sering melakukan hubungan dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Kita harus benar-benar sering melakukan hubungan dengan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya yang kita renungkan setiap hari. Kita belajar, mempelajari firman-Nya, apa yang Tuhan mau buat, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Sehingga kita mengerti menjalani hari-hari kita yang penuh dengan pergumulan, permasalahan, dan mungkin ada sukacita. Di dalam semua keadaan kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa selalu terkoneksi dengan Tuhan. Makanya kebenaran firman Tuhan, Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan. Saudara, di dalam setiap keadaan kita, di dalam setiap pergumulan kita, di dalam setiap suka kita, Tuhan mau, firman-Nya mau supaya kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Jadi hidup kita sesungguhnya adalah ibadah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, kadangkala kita tidak bisa mencintai seseorang dengan sepenuh hati kita, dengan tulus tanpa mengenal siapa mereka dengan baik terlebih dahulu. Dengan Tuhan pun sama sebenarnya. Tanpa didasari pengenalan yang mendalam, kita akan mudah turun naik dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ada kalanya Tuhan terasa dekat. Ada kalanya juga Tuhan terasa jauh. Saudara, sebenarnya Tuhan selalu dekat dengan kita. Dia menginginkan hubungan yang erat atau hubungan yang karib terbangun antara kita dengan Dia. Bahkan Dia sudah berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan selalu setia dengan janjinya. Jika dalam lembah kekelaman sekalipun dikatakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bagaimana mungkin Tuhan berniat jauh dari kita? Saudara, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 8a berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Sebenarnya dalam hal ini Daud sudah membuktikan jauh sebelum Yakobus. Kita bisa melihat bagaimana keadaan atau keintiman yang terbangun antara Daud dengan Tuhan. Kalau kita melihat kitab Mazmur, semua di situ sebagian besar di situ menceritakan tentang hubungan yang harmonis antara Daud dengan Tuhan. Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Jadi ada satu hubungan yang dekat yang terbangun antara Daud dengan Allah. Semestinya hal ini terjadi di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Kita harus menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan kita. Karena saudara, di sanalah kita akan mendapat ketenangan. Karena di dalam menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan, di situ kita akan menemukan damai. Di situ kita akan menemukan ketenangan, kenyamanan. Maka Daud juga berkata, lebih baik satu hari di pelataran Allah daripada 1000 hari di tempat lain. Ini menandakan bahwa dia begitu dekat dengan Allah.
Saudara, biarlah ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Supaya di dalam kondisi apapun kita. Pelajaran dari Daud, dari Mazmur ini. Kita selalu dekat dengan Tuhan. Mazmur 145 ayat 18 berkata, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi kita dekat dengan Tuhan, bukan hanya sekali saja, 2 hari saja, 1 minggu saja, 1 bulan saja. Tetapi setia sampai Tuhan memanggil kita. Jadi sekali lagi, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kita merasa aman? Kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Jalin hubungan yang intens, jalin hubungan yang intim dengan Dia. Saat itulah kita akan merasakan hadirat-Nya, menyertai kita, melingkupi kita, sukacita dari Tuhan memenuhi kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita merasa aman bersama dengan Tuhan? Yang kedua, kita harus selalu percaya kepadanya. Ayat yang ke-9 berkata begini. Ayat yang ke-9 dari Mazmur 62 berkata begini. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Percayalah kepadanya setiap waktu. Jadi bukan percaya hanya sekejap saja, hanya sebentar saja, tetapi percaya setiap waktu. Itulah yang Daud lakukan. Saudara, dalam keadaan yang terancam, Daud tidak hilang kepercayaan, atau kepercayaan Daud kepada Tuhan tidak hilang. Karena apa? Karena tadi dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dalam keadaan nyawanya terancam, orang mengincar dia, hendak membunuh dia. Daud tidak bingung dan tidak bimbang, atau bahkan menyalahkan Tuhan. Tetapi Daud justru tetap percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Meskipun mungkin kita telah menyandang status sebagai orang percaya, sebenarnya masih juga ada orang yang tidak memiliki iman dan tidak percaya total kepada Tuhan. Mereka lebih cenderung mengandalkan uangnya, hartanya, kekayaannya, kepintarannya, dan kekuatannya sendiri. Sehingga di dalam menghadapi pergumulan persoalan, dia mengandalkan uangnya. Oh, saya punya deposito banyak. Dia mengandalkan kemampuannya sendiri. Oh, saya punya kenalan dan lain sebagainya. Jadi Tuhan tidak menjadi yang utama dalam hidupnya. Tetapi harta benda, sahabat dan lain sebagainya, itulah yang menjadi utama dalam hidupnya. Mereka berpikir, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa dengan memiliki uang, mereka dapat membeli segalanya. Benarkah demikian? Memang saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup ini kita membutuhkan uang. Tapi uang bukanlah segala-galanya. Karena uang tidak mampu sepenuhnya menyelesaikan masalah kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baru saja saya habis memakamkan jemaat yang meninggal. Syukur bukan karena COVID, karena stroke. Padahal saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia masih berusia 40 tahun. Usia yang masih produktif, usia yang relatif masih muda. Dia sudah punya anak 5 dan masih kecil-kecil. Saudara, saya perhatikan istri dan anak-anaknya sungguh terpukul dalam kondisi seperti ini.
Saya pun sebenarnya sangat sedih melihat kenyataan seperti itu. Tapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah hidup. Kita tidak bisa menghindari kematian. Kapanpun Tuhan menghendaki, itu bisa terjadi kepada setiap kita. Saat-saat seperti itu uang gak ada artinya. Saat-saat seperti itu kenalan yang banyak tidak ada artinya. Saat-saat seperti itu segala yang kita miliki tidak ada artinya. Bagaimana tidak orang yang sudah meninggal, dia tidak bisa kita bangunkan dengan uang yang banyak. Tidak bisa kita bangunkan dengan hikmat pengetahuan yang baik, yang bagus dan lain sebagainya. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud mengambil langkah yang luar biasa. Dia mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan sekalipun dia sebagai raja pada waktu itu. Tentu dia kaya, tentu dia bisa membayar orang untuk melindungi dirinya. Tetapi bukan itu yang utama bagi dia. Dia lebih mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Amin. Itulah yang semestinya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Tidak ada kekuatan lain selain daripada Tuhan yang mampu melindungi kita. Amsal 3 ayat 5-8 berkata begini Bapak Ibu Saudara. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Selanjutnya juga dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat 5-8. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bahkan dikatakan ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Luar biasa. Apa dikatakan? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ada satu keindahan, ada satu kenikmatan, ada satu sukacita yang tidak terungkapkan saat kita sungguh-sungguh mempercayai Dia. Saat kita sungguh-sungguh dekat dengan Dia dan percaya kepadanya. Jadi saudara, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Karena hanya Dialah satu-satunya yang dapat menjamin hidup kita. Baik dalam hidup ini maupun saat Tuhan memanggil kita. Hanya Dia. Hanya Dia yang dapat menjamin keselamatan kita. Di dalam Dia kita memperoleh keselamatan hidup yang kekal. Tidak di tempat lain. Karena itu Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jangan gadaikan Tuhan. Jangan jual Tuhan atau jangan tukarkan Tuhan hanya demi uang, demi kedudukan, demi harga diri, demi sembako, bahkan demi pasangan, demi jabatan, dan lain sebagainya. Tetaplah setia, tetaplah percaya kepada Tuhan. Percayakan hidupmu dalam kondisi apapun. Karena saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud sudah membuktikan hal itu. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Bagaimana kita bisa merasa aman di dalam kondisi kita saat ini? Setelah kita dekat dengan Tuhan, setelah kita mempercayai Dia dengan segenap hati kita. Tentu kita punya pergumulan, Bapak Ibu Saudara. Serahkan pergumulan kita hanya kepada Tuhan. Saudara, semua atau Daud dalam semua keluh kesahnya, dia curahkan kepada Tuhan. Karena kedekatannya dengan Allah, isi hatinya ditumpahkan kepada Allah. Saudara, tentu dengan rasa hormat. Tentu dengan penuh rasa hormat. Makanya di ayat 9b dikatakan, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, kalau kita sudah sungguh-sungguh mempercayainya, tentu hidup kita tidak nyaman, tidak baik begitu terus menerus. Mungkin ada pergumulan kita, mungkin ada masalah-masalah yang kita hadapi. Saudara, curahkan hal itu kepada Tuhan. Sebagai sahabat kita, sebagai Bapa kita, kita boleh mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Kita tentu punya pergumulan masing-masing. Ada yang ringan mungkin, ada yang sedang. Mungkin juga ada yang sedang bergumul, memiliki pergumulan yang berat. Bapak Ibu Saudara, belajarlah dari Daud. Curahkan semua kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertindak di dalam setiap kehidupan kita. Dia tahu dan Dia maha tahu. Dia juga adalah Allah yang maha mendengar. Dan kita percaya Dia pasti menjawab apa yang menjadi seru doa kita. Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Mazmur 55 ayat 23 juga berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amsal 16 ayat 3 juga berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Bahkan dikatakan juga di dalam perjanjian baru 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Filipi 4 ayat 6, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara, saya sengaja mengutip kebenaran firman Tuhan yang di dalamnya ada pernyataan serahkanlah, serahkanlah. Jadi bukan hanya kemauan kita, tetapi ini juga adalah mandat atau kehendak dari Allah sendiri. Tuhan tahu kita punya pergumulan, Tuhan tahu kita punya masalah. Jangan sampai kita bingung membawa kemana masalah kita. Bagaimana cara menyelesaikan masalah kita. Firman Tuhan sudah tegas berkata, bukan hanya satu ayat, tetapi beberapa ayat yang di dalamnya mengatakan serahkanlah, serahkanlah. Saudara, tangan Tuhan sangat terbuka. Dia sangat terbuka menerima segala keadaan, menerima segala pergumulan kita. Kenapa kita berat untuk menyerahkan kepada Tuhan? Kenapa justru kita menyerahkan kepada orang lain? Kenapa justru kita serahkan kepada yang bukan Tuhan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan tegas mengajar kepada kita. Supaya di dalam setiap pergumulan kita, kita bawa kepada Dia. Ibaratkan seseorang yang mungkin sedang membawa beban atau membawa rumput mungkin ya untuk sapi di jalan gitu, atau bawa kayu memikulnya. Tiba-tiba ada seorang teman atau orang lain yang membawa mobil, terus bilang, "Pak, mari sini, ikut saya." Apa yang kita lakukan? Sebenarnya kan kita masuk ke mobil itu, atau mungkin mobil pickup, kita taruh beban itu. Enteng kan? Tetapi mungkin kita
tidak melakukan hal yang demikian. Kita sudah naik mobil tetapi beban itu tetap kita pikul. Itulah yang membuat kita berat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan sudah menawarkan, membuka tangannya untuk kita datang menyerahkan pergumulan kita kepadanya. Seharusnya kita dengan lapang hati, seharusnya kita dengan tulus, seharusnya kita dengan yakin menyerahkan kepada Dia. Tuhan, ini pergumulan saya. Berat Tuhan, tak sanggup saya Tuhan. Tetapi saya percayakan kepada Tuhan. Setelah itu kita sebenarnya harusnya ringan. Jangan seperti orang yang bodoh tadi. Dia sudah naik mobil tetapi rumputnya atau kayunya masih dipikul sama dia. Jadi saudaraku, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan sangat mengerti keadaan kita. Daud mengalami hal yang sama. Tetapi hal yang dia lakukan luar biasa. Pelajaran bagi kita, dalam pergumulan yang berat, dia tidak mau jauh dari Tuhan. Dia tidak mau jauh sedikit pun dari Tuhan. Maka dia katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Adakah kita merasa tenang saat kita dekat dengan Dia? Percayalah kepadanya. Percayakan hidup kita. Kita mempercayai Dia sungguh Allah yang sanggup, Allah yang mampu, Allah yang dahsyat, Allah yang siap menolong kita. Kita percaya, tidak ada keraguan di hati kita. Bahkan di dalam setiap pergumulan kita, harus kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menghadapi situasi saat ini, satu-satunya cara kita adalah meladani Daud. Satu-satunya tempat yang aman, tempat yang tenang adalah dekat dengan Tuhan. Amin. Satu-satunya tempat untuk kita mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Pergumulan boleh ada, entah itu ringan, sedang, ataupun pergumulan berat. Tapi Tuhan mau menerima semua itu. Tuhan membuka tangannya supaya kita datang menyerahkan pergumulan kita. Percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan anjuran pemerintah berkenaan dengan situasi saat ini, kita harus melakukan 3 wajib gitu ya. Yang pertama wajib aman. Wajib aman artinya apa? Kita harus menjaga jarak, kita harus selalu memakai masker, kita harus selalu mencuci tangan dengan air yang bersih dengan sabun, bahkan kita juga harus menjauhi kerumunan. Yang kedua, wajib imun. Jadi wajib imun artinya bahwa kita harus menjaga kesehatan kita. Pola makan yang baik, olahraga, istirahat yang cukup. Dengan mungkin kita harus makan vitamin dan lain sebagainya. Itulah wajib imun. Tapi yang terakhir Bapak Ibu, kita sudah belajar wajib iman. Apa yang kita pelajari adalah bagian dari wajib iman. Sebagaimana kebenaran firman Tuhan yang sudah kita pelajari, Allah lah tempat perlindungan kita. Karena itu mari kita sekali lagi selalu dekat dengan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Dan mari kita bawa semua pergumulan kita. Kita curahkan semua kepada Tuhan. Percayalah Tuhan akan bertindak. Kiranya demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang akan menerjemahkan lebih baik lagi, lebih benar lagi. Sehingga umat-Mu yang mendengarkannya, memahaminya. Dan bukan hanya memahami tetapi mempraktekkan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Bapa, terima kasih. Menghadapi kondisi saat ini, kami mohon perlindungan daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Biar kemuliaan hanya bagi nama Tuhan yang menyertai setiap hidup kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Benar Tuhan, sama-sama kita katakan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku Tuhan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Mari saudaraku yang di rumah, kita sama-sama memuji Tuhan. Kita sama-sama memuja, kita sama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah dan kami puja,
Terima kasih Bapa pada saat malam hari ini. Kami mengucap syukur jika pada saat kondisi yang seperti ini kami boleh menyembah-Mu. Kami boleh memuji-Mu. Walaupun kami memuji dan menyembah-Mu lewat online. Tetapi kami senantiasa tidak mengurangi rasa semangat kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mengucap syukur Tuhan jika pada saat malam hari ini kami masih berkesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Wayan Suambo. Berkati beliau Tuhan, istimewa berkati pelayanannya. Berkati pelayanan di gereja, berkati pelayanan di seluruh jemaat GKIM. Kami serahkan di tangan Tuhan. Kau berkati keluarganya, ibu pendeta serta anak-anak. Kami serahkan semua di tangan Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan segala jerih payah daripada hamba-Mu ini tidak akan sia-sia di mata Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami yang masih dirudung dengan pandemi COVID-19 ya Bapak. Engkau tilik dari ketinggian-Mu Tuhan. Bebaskan bangsa dan negara kami dari virus ini ya Bapa. Dan Engkau berkati juga Bapak Presiden kami. Engkau berkati Wakil Presiden kami. Engkau berkati para menteri. Engkau berkati Kapolri kami serta Panglima TNI kami. Kami serahkan semua di tangan Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau akan merencanakan yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat kota di mana kami berada. Kabupaten Jembrana. Kau berkati Bapak Bupati kami. Kau berkati juga Bapak Wakil Bupati kami. Dan seluruh jajaran pemerintah kota Kabupaten Jembrana. Yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun Kau berkati mereka. Aparat-aparat pegawai negeri pemerintahan kota kabupaten. Kami serahkan semuanya di tangan Tuhan Yesus. Kau juga akan melepaskan kami Tuhan. Melepaskan kota kami dari COVID-19 ini ya Bapa. Sehingga kami boleh beraktivitas sebagaimana biasanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami serahkan kota kami di tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami pula. Karena kami percaya bahwa tidak ada pemerintah satupun yang bukan dari kehendak-Mu. Itulah sebabnya Tuhan kami senantiasa mentaati segala dan seluruh perintah-perintah dan dari kepemerintahan kota kabupaten kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudaraku yang di rumah, mari kita angkat tangan. Terima berkat dari Allah. Kiranya senantiasa berkat jasmani dan rohani, senantiasa melingkupi kita sekalian. Diberkati engkau pada saat datang dalam pangkuan Tuhan. Dan diberkati engkau pada saat mensudahi ibadah ini. Diberkati sawah dan ladangmu. Diberkati pekerjaanmu, usaha tokomu, usaha bengkelmu, usaha rumah makanmu, usaha perkebunanmu, peternakanmu, usaha rumah kos-kosanmu, usaha salon kecantikanmu, usaha tambakmu, kesehatanmu dan pendidikanmu. Tuhan tidak menginginkan engkau turun, tetapi engkau tetap naik. Tuhan pun tetap menjadikan engkau kepala bukan ekor. Dan segala jerih payahmu tidak akan sia-sia di mata Tuhan. Saudara, mari kita pulang. Kita menyudahi ibadah ini.
dengan membawa segala kemenangan, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dari mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya, yang sudah diberkati katakan bersama-sama. Amin, amin. Sampai jumpa saudaraku di lain kesempatan.